Oke, salam sehat kayak luar biasa. Ketemu lagi di channel YouTube Brinaya DSW. Hari ini saya bersyukur kedatangan tamu adik-adik yang berasal dari Kota Makassar. Perkenalkan nama adik. Fadil dari Kota Makassar. Ya, saya Rifki dari Kota Makassar. Oke, para sahabat tani dimanapun Anda berada, tentu di dalam era yang baru sekarang ini, di zaman modern ini, media teknologi itu adalah hal yang terpenting untuk bagaimana kita berbagi ilmu. Tentu dalam proses ilmu pertanian kita terus belajar terus. Dari yang lebih tahu, kita belajar untuk berbagi kepada yang belum tahu. Nah, hari ini bukan adik-adik ini tidak tahu. Beliau sudah praktek di desanya, di kampungnya, mungkin juga di Makassar, untuk bagaimana mengolah buah vanili basah menjadi buah vanili kering. Tapi karena mungkin niat mereka yang sangat tinggi untuk bisa ketemu saya lewat menonton YouTube Brinaya DSW Channel, tentu mereka jauh-jauh dari Makassar datang ke Bali ini. Tentu saya di sini bukan hali sebenarnya, tapi bagaimana juga sedikit ada hal yang mungkin bisa saya sumbangkan kepada adik-adik di sini yang belum mungkin dilakukan, sehingga proses ke depan kita di Indonesia menjadi petani yang lebih baik dan mendapatkan hasil yang lebih berkualitas. Nah, adik-adik tentu termotivasi karena menonton YouTube ON ya. Nah, itu karena kita dalam proses praktek processing, proses pengeringan buah vanili basah menjadi kering, itu kita harus ada medianya. Pasti harus kita panen karena ini sudah begitu tua. Teman-teman, kalau panen vanili itu teman-teman kita bisa lihat kayak seperti ini teman-teman. Nah, kayak seperti ini teman-teman. Nah, untuk harus diperhatikan juga. Nah, ini kan setiap bukunya udah ngeluarin polong vanila ya. Nah, ini kalau bisa ya kita sekalian aja potongnya di sini teman-teman. Nah, ya. Kenapa demikian? Karena dari buku-buku ini sudah tidak ada produktif lagi. Dia kalau mau keluar tunas sudah tidak ada karena mata-matanya ini sudah ngeluarin buah vanili. Nah, kenapa vanili kita tidak memiliki umur yang panjang? Ya, karena apa? Yang dipanen polong-polongnya ini, terus ini mata-mata tunasnya udah nggak berfungsi. Dia akan ngabisin nutrisi aja, dan tanaman kita pun kapanpun ditunggu nggak akan keluar tunas lagi. Mendingan tunas-tunas yang masih tersisa yang tidak mengeluarkan polong bisa kemungkinan nanti mengeluarkan tunas atau akan mengeluarkan bunga lagi. Itu ilmu tambahannya ya. Ya, mentok. Cara panen yang baik seperti ini ya. Semestinya sih kalau bagus sekali panennya per polong kita ya. Ya, per polong. Karena apa? Nah, polong yang paling tua sebenarnya usia buah vanili kita yang di sini, Dek. Oke, baik teman-teman. Tadi kami udah bersama Pak Wayan memetik polong vanila dari pohonnya. Ternyata satu pohonnya itu, satu potnya itu menghasilkan 1 kilo. Bisa dilihat 1 kilo. Ya, ini termasuk bagus teman-teman. Terus bagaimana jika ada 10 pohon? Maka boleh dikalikan sendiri. Jadi 1 kilo dikali 10 lumayan teman-teman. Untuk pekarangan rumah ya. Untuk pekarangan rumah. Jadi sangat menguntungkan bagi petani-petani vanili dan yang mau belajar vanili. Oke, next. Ini adik yang berbeda, generasi muda milenial kita yang akan menjadi petani muda keren dan entrepreneur sukses di daerahnya. Siapa tahu ini nanti adalah ayam kokok dari timur yang akan terbangkan vanili ke Eropa dan seantero jagat yang ada di negara luar, para sahabat. Oke, ini usianya muda. Ini kalau mengikuti jejaknya siapa namanya mentor kita Pak Chandra Putra Negara, dia sukses di bawah umur 30 tahun. Ya, ini masih dia mensortasi buah vanili yang akan dicelupkan ke air panas, para sahabat. Teman-teman, ini mungkin yang masih di 12 cm, sekitar 18-20 cm, 16. Nah, cukup dijadikan 2 aja ini. Paling ya. Ya. Yang ini yang pendek sama yang itu. Oh, gitu. Ya. Boleh dah. Begini termasuk ya? Ya masuk aja di sana. Kalau yang itu jangan dah dicelup, Dek. Yang itu tuh. Yang pecah. Ya, jangan diprocessing. Yang pecah biarin aja dia sendiri
kering sendiri dia. Nah, nanti ini habis ini kita bersihkan dengan air bersih dulu ya. Oke teman-teman, kenapa setelah kita sortasi tadi kita bersihkan teman-teman? Nah, karena apa? Biar buah ini dia bersih dari beberapa, misalnya ada serangga atau apa di sini sebelum kita melakukan pemrosesan. Kadang kan dia kotor juga kayak ini teman-teman. Kita bersihkan dengan sarang laba-laba. Ya, itu sarang laba-laba dan hama-hama yang lain kan. Ya, tidak nanti pada saat proses pengeringan itu buah-buah ini masih keadaan kotor dia. Itu bisa memang harus kita bersihkan. Nah, apa manfaat daripada kita pencelupan dengan suhu 70 derajat? Itu tiada lain adalah bagaimana kita mematikan jamur-jamur yang negatif pada polong paneli kita ya. Selain daripada untuk ya apa namanya proses pematangan sebenarnya daripada buah paneli agar cepat ada perubahan dari basah menjadi kering ke depannya. Petani dimanapun Anda berada, mungkin teman-teman yang sering mengeringkan panelinya di rumah, hasil panennya tentu tidak memiliki hasil yang standar. Kenapa? Dari proses processing buah paneli ini memang banyak hal yang harus diperhatikan. Pertama, kita lakukan sortasi, pemisahan dari tandan buah paneli itu agar menjadi polong-polong seperti ini. Dan disinilah sortasi dipentingkan untuk membedakan daripada ukuran atau panjang pendeknya, besar kecilnya paneli. Karena proses perendaman ini tidak dilakukan sama antara yang memiliki grade super atau panjang besar dengan yang kecil para sahabat. Karena ketika yang besar dan yang kecil diberlakukan sama dalam proses perendaman dan lain sebagainya, tentu akan tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Tidak mendapatkan standar sama, baik dari segi nanti kadar air, dari segi hasil processing teman-teman. Karena yang kecil justru akan lebih cepat kering, dan yang besar tentu akan membutuhkan proses yang lama untuk penjemurannya para sahabat. Ini teman-teman. Ini paneli kategori 2, teman-teman. Teman-teman, inilah proses-proses yang dilakukan oleh petani paneli yang ada di Singaraja Bali. Tentu komunitas kami adalah perkumpulan petani paneli seluruh Bali. Teman-teman, dimanapun Anda berada, beberapa tahapan yang harus dilakukan ketika kita memproses sebuah paneli. Nah, setelah melakukan sortasi ini, kita akan melakukan perendaman atau pencelupan. Ini semua bahannya stainless teman-teman, untuk menjaga daripada kebersihan daripada hasil processing kita. Nah, setelah habis daripada pencelupan di sini beberapa menit di tempat ini teman-teman. Nah, ini teman-teman. Nah, kita nantinya akan melakukan pengeraman di tempat ini teman-teman. Nah, ini tempat pengeramannya teman-teman. Di sini, nah, teman-teman. Kita harus keram di sini beberapa jam sehingga penyerapan termasuk daripada untuk mengurangi daripada tingkat kebasahan paneli itu bisa berkurang. Nah, ini kita tidak senantiasa untuk bagaimana mendapatkan proses yang baik dengan proses yang cepat. Ini dibutuhkan proses beberapa minggu sehingga paneli ini akan mendapatkan kualitas yang terbaik. Ini teman-teman, bisa disimak. Sahabat petani dimanapun Anda berada, proses pengeringan paneli yang dilakukan oleh komunitas perkumpulan petani paneli Bali. Ini teman-teman, kita masih dalam proses penjemuran. Teman-teman, prosesnya. Nah, ketika terbangun suatu usaha, berarti kita akan memerlukan penyerapan tenaga kerja, teman-teman. Nah, ini
beberapa bapak-bapak dan ibu-ibu sudah mulai bekerja. Maka diharapkan setiap mahasiswa yang sudah lulus mampu membuat suatu usaha. Karena dengan usahalah kita akan bisa menampung tenaga kerja. Sahabat tani dimanapun Anda berada, tidak peduli apakah laki dan perempuan, kita ajak bekerja sama untuk belajar membangun pertanian yang lebih baik. Tentu kita belajar meningkatkan kualitas. Ini kegiatan hari ini tanggal 30 bulan 4 2023. Kita di komunitas berkolaborasi dengan owner, berkolaborasi dengan siapa saja yang bisa kita ajak untuk memperbaiki mutu daripada buah vanili, dan kita pun belajar bagaimana mencari hilirisasinya biar tetap lancar. Setiap tahun buah vanili bisa kita produksi dan kita bisa jual, ya, teman-teman. Beberapa proses yang harus dilewati, teman-teman. Ini sudah tersortasi, ini masuk nanti di grade yang lebih baik, teman-teman, panjang, besar. Nah, kalau kita tidak memiliki modal yang banyak, tentu komunitas itu dibutuhkan. Kita kerjasama bagi saudara-saudara kita yang memiliki dana untuk bagaimana kita menampung daripada hasil produksi anggota kita, petani yang ada di Bali. Ini kejap mana Pak? Mending nentuin. Oh, sih nggak salah. Tuh di luar aja. Ini kan bisa nekang bayar video ini Pak. Tapi yang bahasa Inggris kang wang Bapak ngelayanin. Oke, sore ini dari siang tadi kita berada di Bali, di Singaraja. Ini di perkumpulan petani ya, perkumpulan petani vanili seluruh Bali. Dan kita mendapatkan informasi yang baik, dan tentu saja info ini sangat berguna bagi perkembangan yang ada di pervanilian Indonesia, terutama terkait dengan penyusunan posisi Indonesia yang dalam rangka menyusun kodeks standar terkait dengan vanili. Ini di samping saya ini Pak Kapus Agroindustri dari BRIN. Saya sendiri periset utama dari BRIN. Di samping saya adalah Bu Woro dan Bu Ria dari Badan Pangan Nasional. Kami bersinergi bersama-sama penuh hati, ya, itu untuk bisa bekerja sama dan menyusun standar tadi. Saya menyampaikan terima kasih saudara-saudara kepada Pak Wayan Ridaya sebagai ketua perkumpulan ini, juga Prof. Made Utama yang tadi juga sudah berkenan dengan kami di processing vanili. Dan Ibu sekalian, vanili kita vanili terbaik. Hanya perlu dukungan semua pihak untuk bisa memajukan ini, mengubah pola setting mind kita
supaya lebih menghasilkan vanili yang berkualitas. Dengan demikian petani bisa terangkat harganya dan juga bersama-sama dengan pelaku bisnis atau pelaku usaha vanili seluruh Indonesia. Saya berharap dari Bali menuju Indonesia dan dari Indonesia menuju dunia. Bravo vanili. Oke, terima kasih. Sehat kayak luar biasa, ketemu lagi di channel YouTube Brinaya TSW. Channelnya petani vanili dari Bali. Tentu dari Bali kita gaungkan vanili Indonesia sampai ke luar negeri. Salam sehat kayak luar biasa adalah salam saya seorang petani. Karena sekaya apapun orang, kalau badannya, fisiknya tidak sehat, kita tidak bisa beraktivitas. Para sahabat dimanapun Anda berada, khususnya para petani vanili, janganlah kita berendah diri dan berkecil hati menjadi petani vanili. Karena vanili sampai saat ini masih menjadi harga pertanian termahal di dunia, nomor 2 di bawah bunga saffron. Para sahabat, Indonesia adalah negara yang agraris. Dari Sabang sampai Merauke kita bisa nanam vanili. Kenapa kita tidak mau menanam vanili? Tentu disinilah apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Marilah kita rubah mindset kita. Jangan menjadi petani yang memiliki fixed mindset, tapi bagaimana kita memiliki grow mindset sehingga kita memiliki pemikiran yang terbuka terhadap ilmu-ilmu baru sehingga ilmu pertanian semakin hari semakin maju. Indonesia adalah negara yang sangat luar biasa. Banyak orang luar datang ke Indonesia untuk mencari ilmu Prof. Tapi sangat disayangkan kita tidak pernah sadar diri bahwa marilah kita nikmati, kita terus pelajari ilmu dan kelebihan yang ada di negara kita. Karena sesungguhnya Indonesia tidak perlu mencontoh negara luar, bahkan negara luar belajar ke negara kita. Kita bisa bayangkan Israel yang begitu tandusnya, mereka memiliki pertanian yang sangat luar biasa. Kenapa mereka demikian? Karena mereka dilahirkan dari tanah yang tidak agraris seperti di negara kita. Mari hilangkan kemanjaan menjadi petani Indonesia, teruslah kreatif dan berinovasi sehingga kita memiliki kualitas yang tinggi, sehingga kita bisa memiliki daya saing di luar negeri. Salam sehat kaya luar biasa, semoga Indonesia semakin jaya. Terima kasih.